Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Miss Santuti dan Miss Esther. Pada kesempatan hari ini, Miss Santuti dan Miss Esther akan menyampaikan manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada buku tematik 3P subtema 2 pembelajaran 2 dan 3 ya. Namun sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Nah, jadi di sini nanti Miss akan menyampaikan dua pembelajaran yaitu 2 dan 3. Untuk yang pertama, di sini Miss akan menyampaikan tentang pembelajaran 2. Mari kita simak bersama-sama. Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk ya di pembelajaran 2. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Pasti teman-teman pada punya nih, entah itu peliharaannya berupa kambing, ayam, kelinci, burung, atau apapun itu. Nah, berbagai jenis hewan yang dipelihara manusia itu biasanya diambil manfaatnya. Misalkan saja, Miss kasih contoh ayam. Ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Telur ayam biasanya dimanfaatkan sebagai lauk pauk. Selain itu, telur ayam juga digunakan sebagai bahan pembuat kue. Nah, kalau kalian, kue apa yang kalian sukai? Saat makan kue, jagalah agar remah-remahannya kue itu tidak terjatuh ke lantai. Lantai rumah kalian pasti akan kotor. Nah, remah-remah kue itu tadi dapat mendatangkan semut. Nah, teman-teman, siapa di sini yang pernah mendengarkan dongeng tentang kekompakan semut? Yuk, yang belum pernah dengarkan, silahkan bisa disimak terlebih dahulu ya. Miss akan ceritakan sebuah dongeng tentang kekompakan semut. Di tepi hutan tinggallah sekelompok semut merah. Setiap pagi, semut-semut pergi ke hutan bersama-sama. Mereka mencari buah-buahan untuk persediaan makanan mereka. Semut-semut berjalan ke hutan dengan membentuk barisan. Mereka berbaris dengan teratur sesuai arahan pemimpin kelompok mereka. Teman-teman, nanti di depan kita belok kiri ya. Ingatkan teman-teman di belakang kalian. Ucap ketua semut. Semut-semut pun menyampaikan pesan ketua semut kepada teman-teman yang berbaris di belakangnya. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah cabang pohon jatuh. Ranting pohon itu menimpa beberapa semut dalam barisan. Barisan semut pun menjadi terputus karena ranting pohon. "Tolong, tolong aku!" teriak seekor semut yang tertimpa ranting pohon. Mendengar ada temannya yang meminta tolong, seekor semut mengirimkan pesan kepada ketua semut untuk berhenti. Dia menyampaikan pesan itu secara berantai melalui teman-teman di depannya. Setelah menerima pesan dari anggota kelompoknya, ketua semut menghentikan perjalanan mereka. "Ada teman kita yang tertimpa ranting pohon. Ayo kita bersama-sama menolong teman kita." Sebagian bertugas mengangkat ranting pohon, sebagian lagi bertugas menarik keluar semut yang terjepit. "Apa kalian sudah mengerti?" Ucap ketua semut lagi. "Mengerti ketua," jawab semut-semut kompak. Semut-semut itu pun membagi kelompok mereka menjadi dua kelompok. Mereka menuruti aba-aba dari sang ketua semut. Semut-semut bekerja sama mengangkat ranting pohon dan menyelamatkan teman mereka. Walaupun berat, para semut tidak menyerah. Teman mereka yang tertimpa pun akhirnya dapat diselamatkan. "Terima kasih teman-teman," ucap semut yang tertimpa ranting pohon tadi. "Terima kasih juga ketua," ucap semut itu lagi. "Sama-sama, sebagai kelompok kita harus selalu tolong-menolong. Sekarang, ayo kita bentuk barisan lagi. Kita lanjutkan perjalanan kita," jawab ketua semut. Oke teman-teman, demikian tadi cerita dongeng tentang kekompakan semut. Nah, tugas kalian silakan dikerjakan soal pada halaman 39. Ada 4 nomor di situ. Kemudian tulis di buku tulis bahasa Indonesianya ya.
Nah, setelah kita tadi belajar tentang dongeng kekompakan semut, berikutnya kita akan belajar tentang sifat yang ada pada tokoh di dalam sebuah dongeng. Kita tahu bahwa masing-masing tokoh itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalnya pemberani, pendiam, tegas, periang, dan penyabar. Nah, sifatnya itu tergantung dari karakteristik masing-masing orangnya. Nah, keberagaman sifat itu juga ada di anggota keluarga di rumah kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga. Contohnya, keberagaman anggota keluarga itu dalam hal sifat. Misalkan ada yang pemberani, ada yang tegas, ada yang cuek, ada yang pendiam, periang, penyabar, pemarah, dan lain sebagainya. Anggota keluarga juga dapat memiliki sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semua anggota keluarga sebaiknya saling menghargai dan memahami setiap perbedaan sifat tersebut. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, setelah tadi kita bersama-sama mengetahui sifat dari anggota keluarga yang ada di rumah yang beraneka ragam, di sini Miss akan kasih contoh lagi tentang sifat dari keluarga Nina itu seperti apa. Teman-teman silakan bisa dibuka pada buku tematiknya halaman 40. Jadi di situ ada sebuah cerita. Nah, ceritanya kalian bisa dibaca sendiri, kemudian Miss kasih contoh ya. Jadi di sini ada beberapa keluarga Nina yang menjadi dominan, yaitu ayah, Nina, dan ibu. Ayah ini memiliki sifat atau karakter tepat waktu, taat dengan aturan, teliti, penuh hati-hati atau waspada. Jadi semua karakter ini itu ditunjukkan ada pada sebuah teks bacaannya. Jadi di situ kalian bisa lebih memahaminya. Sedangkan kalau Nina itu sifatnya penurut, tertib, tepat waktu, ramah, dan taat beribadah. Sedangkan kalau ibu itu memiliki sifat penuh perhatian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebagai penugasannya, teman-teman silahkan membuat video, kemudian ceritakan sifat yang dimiliki anggota keluarga kalian. Misalkan nih, ibu sifatnya seperti apa? Bapaknya sifatnya seperti apa? Adik atau kakaknya sifatnya seperti apa? Begitu. Apakah mereka memiliki sifat yang berbeda-beda? Nah, jadi apakah ibu kalian dengan bapak kalian itu sifatnya sama atau berbeda? Kemudian adakah sifat yang mirip? Jadi misalkan nih, antara mama dengan papa sama-sama rajinnya atau seperti apa? Kemudian bagaimana cara kalian menghargai perbedaan sifat tersebut? Apa yang kalian lakukan nih sebagai wujud menghargai bahwa kalian ini menghargai adanya perbedaan sifat di antara masing-masing keluarga kalian. Begitu ya. Kemudian kalian videokan dan video ini nanti dikumpulkan pada hari Kamis. Seperti itu. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan di pembelajaran 3. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang persahabatan Kuku dan Tora. Masih tetap sama, kita masih bicara tentang dongeng. Nah, teman-teman, di sini Miss akan ceritakan bagaimana sih kisah dari persahabatan Kuku dan Tora. Teman-teman silahkan disimak dengan baik ya. Jadi nanti kalian silahkan bisa menentukan apa pesan moral yang dapat kalian ambil dari dongeng ini. Oke. Di sebuah hutan, tinggallah Kuku si ayam jago. Kuku tinggal bersama hewan-hewan lain. Ada Upi si kelinci, Bumbu si gajah, Moli si kucing, dan Tora si merpati.
Kuku tidak pernah membeda-bedakan teman saat bermain. Ia bermain dengan siapa saja. Itulah yang membuat teman-teman menyayangi Kuku. Suatu hari, Kuku melihat Tora sedang bernyanyi dan berterbangan ke sekeliling hutan. Kuku sangat mengagumi kelincahan Tora saat mengepakkan sayapnya. Terlintas di pikiran Kuku untuk bisa belajar terbang seperti Tora. Kuku pun memanggil Tora. Tora yang asik terbang pun menghampiri Kuku. "Mengapa kau memanggilku, Kuku?" tanya Tora. "Aku memperlihatkanmu terbang di atas sana mengelilingi hutan ini. Rasanya pasti sangat menyenangkan," ucap Kuku. "Benar sekali, Kuku. Aku dapat melihat pemandangan dari atas sana," jawab Tora sambil menunjuk langit. "Dapatkah aku terbang sepertimu, Tora? Aku juga memiliki sayap sepertimu. Akan tetapi, mengapa aku tidak bisa terbang sepertimu?" tanya Kuku sedih sambil mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya. "Fungsi sayap kita berbeda, Kuku. Kita sama-sama memiliki sayap. Tetapi sayapmu tidak bisa digunakan untuk terbang seperti sayap milikku," ujar Tora. "Sayang sekali. Padahal aku ingin menikmati keindahan hutan ini dengan terbang sepertimu," jawab Kuku. "Jangan berkecil hati, Kuku. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita memiliki kelebihan masing-masing. Kita harus mensyukuri itu. Misalnya, aku dapat terbang, tetapi aku tidak dapat berkokok merdu sepertimu. Aku juga tidak memiliki cakar yang tajam dan kuat sepertimu," jelas Tora. "Benar katamu, Tora. Terima kasih sudah mengingatkanku akan kelebihan kita masing-masing," jawab Kuku senang. Sejak saat itu persahabatan Kuku dan Tora terjalin sangat baik. Mereka semakin sering bermain bersama. Mereka saling menghargai kelebihan dan kekurangan satu sama lainnya. Nah, demikian tadi. Nah, setelah tadi kita belajar bersama tentang dongeng persahabatan Kuku dan Tora, berikutnya kita akan belajar tentang memahami gerak hewan di lingkungan sekitar. Kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar kita. Misalnya, gerak meniru hewan. Ada berbagai jenis gerakan hewan yang dapat kita tiru. Misalnya, gerak berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Salah satu hewan yang digunakan inspirasi adalah burung merak. Teman-teman, ada yang pernah lihat burung merak tidak? Nah, jadi teman-teman silakan bisa dilihat pada gambar yang sudah Miss tampilkan ya. Yang pertama, tangan kanan diangkat. Kaki kanan melangkah ke kanan 2 kali bergantian dengan tangan kiri. Seperti itu, nanti akan menimbulkan sebuah tari. Kemudian yang kedua, kedua siku ditekuk di samping badan lalu digerakkan ke atas dan ke bawah. Begitu teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu tentang contoh dari gerakan hewan, silakan teman-teman bisa mengerjakan penugasan pada halaman 49. Menurutmu, gerakan pada gambar yang ada di samping itu lebih cocok digerakkan dengan gerakan cepat atau lambat? Menurutmu, apakah gerakan pada gambar akan tampak indah jika hanya digerakkan dengan lambat saja? Jelaskan pendapatmu. Begitu ya. Jadi nanti silakan bisa dikirimkan untuk hasil pekerjaannya ke Miss Santuti atau ke Miss Esther. Demikian tadi penjelasan dari Miss Santuti dan Miss Esther untuk pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Jadi teman-teman tetap semangat mengerjakannya. Jangan lupa bahagia dan terima kasih sudah menyimak video Miss dari awal sampai akhir. Jaga kesehatannya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.